3 tahun terakhir tak pelak merupakan periode terberat bagi Marc Marquez, yang mengalami cedera lengan atas alias humerus kanan berkepanjangan. Pembalap Repsol Honda ini pun mengaku terharu dan emosional selama menjalani pemulihan karena dapat dukungan moral dari kebanyakan rivalnya di MotoGP. Sang 8 kali juara dunia mengalami patah tulang humerus usai kecelakaan hebat dalam MotoGP Spanyol 2020 di sirkuit Jerez. Sejak itu, ia harus menjalani 3 operasi sebelum kembali balapan pada pertengahan musim 2021. Namun, cederanya itu tak kunjung pulih, sehingga ia sempat terpikir untuk pensiun dini. Meski begitu, tim dokter anyar yang menanganinya di Madrid, Spanyol, melakukan diskusi dengan Mayo Clinic, Minnesota, Amerika Serikat, demi mencari solusi jitu untuk pemulihan Marquez. Pada akhir Mei tahun 2022, saat Marquez sedang berlaga di Mugello, Italia, tim dokter memastikan ia harus menjalani operasi keempat. 3 tahun terakhir tak pelak merupakan periode terberat bagi Marc Marquez, yang mengalami cedera lengan atas alias humerus kanan berkepanjangan. Pembalap Repsol Honda ini pun mengaku terharu dan emosional selama menjalani pemulihan karena dapat dukungan moral dari kebanyakan rivalnya di MotoGP. Sang 8 kali juara dunia mengalami patah tulang humerus usai kecelakaan hebat dalam MotoGP Spanyol 2020 di sirkuit Jerez. Sejak itu, ia harus menjalani 3 operasi sebelum kembali balapan pada pertengahan musim 2021. Namun, cederanya itu tak kunjung pulih, sehingga ia sempat terpikir untuk pensiun dini. Meski begitu, tim dokter anyar yang menanganinya di Madrid, Spanyol, melakukan diskusi dengan Mayo Clinic, Minnesota, Amerika Serikat, demi mencari solusi jitu untuk pemulihan Marquez. Pada akhir Mei tahun 2022, saat Marquez sedang berlaga di Mugello, Italia, tim dokter memastikan ia harus menjalani operasi keempat. Marquez pun langsung mengumumkan operasi ini usai sesi kualifikasi di Mugello, dan kala itu ia tak bisa memastikan kapan bisa kembali berkompetisi. Usai balapan pada Minggu, saat menjalani lap penghormatan, para pembalap MotoGP satu persatu menghampiri Marquez untuk memberinya semangat. Itu lap yang sangat menyenangkan dan emosional, apalagi karena saya tak tahu apa yang bisa terjadi setelah operasi keempat. Tak seorang pun bisa memastikan kepada saya bagaimana dan kapan saya bisa kembali balapan sepenuhnya, kisah Marquez kepada. Balapan itu sangat emosional khususnya karena saya merasakan rasa hormat dari rider lain. Rasanya menyenangkan. Anda bisa saling benci, bisa bertarung sesengit mungkin, namun, Anda takkan pernah berharap rival cedera. Pasalnya, cedera tak hanya mengubah kehidupan profesional, melainkan juga personal, lanjutnya. Sementara itu Ducati berada di garis depan pengembangan MotoGP. Inovasi pabrikan Italia ini menjadi tolok ukur untuk diikuti merek lain. Sirip, spoiler, height adjuster adalah elemen yang muncul pertama kali pada Desmosedici. Seiring berjalannya waktu, perangkat tersebut juga terlihat di seluruh motor di grid. Setelah prosesnya selesai, perbedaan antara pabrikan sekali lagi menjadi kecil karena semua motor dilengkapi solusi serupa. Dalam hal ini, ada beberapa suara yang meminta untuk membatasi pengembangan area tertentu. Tak sedikit pula yang meminta agar elemen tertentu, seperti pengatur ketinggian, dilarang. Menurut mereka, hal itu berimbas pada kenaikan pengeluaran dan berpengaruh negatif pada kompetisi. Kebutuhan penggunaan height adjuster meningkat secara bertahap. Pada awalnya, hanya dipakai untuk menurunkan ketinggian motor di awal, kemudian mulai digunakan saat keluar tikungan, dan akhirnya bisa beroperasi di titik manapun di sirkuit. Mereka mulai menguji perangkat khusus itu di bagian depan. Ternyata, sistem tidak terbukti berguna sehingga FIM dengan cepat melarang versi terbaru untuk tahun 2023. Ducati lalu menyelamatkan sirip yang menghilang beberapa balapan lalu. Hanya saja, kali ini terletak di bagian ekor. Pabrikan Jepang, seperti Honda, Suzuki, dan Yamaha akhirnya meniru di bagian terakhir musim ini. Saingan Ducati tidak pernah menyembunyikan keprihatinan terkait duel senjata di antara penghuni grid. Mereka mendesak agar penggunaan banyak elemen baru yang diperkenalkan belakangan ini dilarang.